Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inken Jafar. Saya dari program studi pendidikan IPA kelas B, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai struktur komunitas. Struktur komunitas terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, keanekaragaman jenis. Yang kedua, kemerataan. Yang ketiga, kelimpahan relatif. Yang keempat, kesamaan komunitas. Yang kelima, dominasi. Dan yang keenam, pola distribusi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis mempunyai dua kelompok, yaitu yang pertama, kekayaan yang disebut kepadatan spesies berdasarkan jumlah total spesies yang ada. Yang kedua yaitu berdasarkan kelimpahan spesies atau ukuran penting lainnya. Dari jenis dan tingkat dominan atau kekurangannya, keanekaragaman jenis cenderung bertambah dengan ukuran areal. Keanekaragaman cenderung berkurang dalam komunitas biotik tertekan, tapi dapat juga dikurangi oleh persaingan dalam komunitas tua dalam kemampuan kemantapan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kemerataan. Satu komponen utama dapat disebut sebagai kekayaan jenis atau komponen varietas, yaitu untuk membandingkan satu komunitas atau kelompok populasi dengan lainnya. Dan komponen kedua adalah kesamarataan atau ekuibilitas dalam pembagian individu yang merata di antara jenis. Apabila dalam populasi itu hanya mempunyai kekayaan jenis, tetapi kemerataan jenisnya kurang, maka akan mengurangi keanekaragaman spesies dalam populasi. Dan apabila dalam populasi itu kemerataannya ada, tetapi jumlah jenis atau kekayaan spesiesnya rendah, maka akan mengurangi keanekaragaman jenis dalam populasi, sehingga spesies tersebut bisa tersingkir dari alam, karena kalah bersaing dengan spesies yang lebih dominan dari segi jumlah dan kemerataan spesies. Selanjutnya yaitu mengenai kelimpahan relatif. Data kelimpahan diambil secara acak dari setiap komunitas atau subkomunitas, di mana perbandingan antara jumlah jenis ke-1 dengan jumlah total individu menunjukkan keanekaragaman tinggi, sedang, dan rendah. Semakin besar sebuah komunitas, maka semakin tinggi kelimpahan relatif komunitas tersebut. Suatu komunitas memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi jika tersusun oleh banyak jenis dengan kelimpahan hampir sama. Sebaliknya, jika komunitas hanya memiliki sedikit jenis dan hanya beberapa yang dominan, maka keanekaragaman jenis dikategorikan rendah. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai kesamaan komunitas. Kesamaan komunitas yaitu digunakan untuk mengetahui perbandingan tingkat kesamaan antar spesies dari berbagai zona dengan cara kombinasi menggunakan suatu rumus indeks kesamaan. Kemudian yang kelima yaitu mengenai dominasi. Dominasi adalah perbandingan jumlah individu dalam suatu jenis dengan jumlah total individu seluruh jenis, di mana suatu kondisi yang beragam, satu jenis tidak dapat menjadi lebih dominan dari yang lainnya. Sedangkan apabila satu atau dua jenis mencapai kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan lainnya, maka komunitas itu memiliki kondisi yang kurang beragam. Berikut yang terakhir yaitu mengenai pola distribusi atau pola spasial. Terdapat 3 pola dasar distribusi. Yang pertama yaitu acak, di mana keadaan individu pada suatu titik tidaklah mempengaruhi peluang adanya anggota populasi yang sama di titik yang berdekatan. Kemudian yang kedua yaitu mengelompok, di mana keberadaan individu pada suatu titik meningkatkan peluang adanya suatu individu yang sama pada suatu titik yang lain di dekatnya. Kemudian yang ketiga yaitu teratur atau seragam,
di mana keberadaan individu pada suatu titik menurunkan peluang adanya suatu individu yang sama pada suatu titik di sekitarnya. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.